Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, Kau menjadi kerinduan hatiku. Oh, Kau hasrat jiwaku, dambaan hatiku. Oh, yang selalu ku rindu. Oh, ku menyembah, hatiku memujamu Tuhan. Sepanjang hidupku, ya ku sanjung Engkau sampai selamanya. Hanya Kau, oh hanya Kau. Shalom, haleluya. Tuhan berkati. Ketemu lagi sama Opa ya. Haleluya. Tuhan baik bukan? Amin. Ada amin, ada amin. Haleluya. Ya. Oke, bagaimana teman-teman di GSKI Ngiden? Ayo, Manyar, ayo. Lalu mana lagi? Tentu Sukomanunggal, Citraland, ya, haleluya. Juga tentu nggak lupa kan? Ya, tentu yang ada di apa?
Veteran, dan Gunung Sari, Juanda, dan sekitarnya, dan seluruh cabang-cabang di Surabaya, tuh di daerah Jawa Timur ya. Tuhan berkati. Ini hari tanggal 8 November ya. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan ya. Sekarang Opa mau bicara kenan. Oh, tapi sebelumnya mesti doa dulu kan ya. Hampir lupa Opa tuh. Yuk doa sama-sama ya. Bapa Surgawi, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kalau ini hari tanggal 8 November, kami boleh kembali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan, sekalipun hanya melalui tetap online Tuhan. Terima kasih kemurahan demi kemurahan yang selalu Kau berikan kepada semua teman-teman kami di Surabaya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka, mampukan mereka konsen di sekitar keributan suara dan lain sebagainya. Dia ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Sehingga dengan demikian firman tidak sia-sia ditaburkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu juga, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin, haleluya. Oke, sekarang ya, Opa mau bicara mengenai ini tuh. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, wah lagi ngapain, lagi lompat, lagi apa? Ini orang pasti setelah dia berhasil bisa begini nih. Kalau orang yang tidak berhasil, tidak mungkin bisa begini, betul? Nah, Opa ini jangan salah mengerti ya. Karena Opa juga kan dulunya bekas pengusaha, betul? Jadi Opa sedikit-sedikit banyak ya ngerti lah ya. Tuh ada suara geluduk lagi daerah kita nih, sini lagi rekaman, tapi gak apa-apa ya. Haleluya, puji Tuhan. Karena Jakarta sedang hujan dan lain sebagainya. Haleluya. Oke, Opa bicara mengenai bagaimana kita menghadapi sesuatu yang mungkin dianggap sulit ya. Pengusaha sukses di tengah pandemi. Waduh, sukses. Bisa sukses. Opa percaya semua juga lihat televisi kan. Di televisi ditayangkan banyak yang orang yang tiba-tiba sukses di tengah-tengah pandemi ini, dan di tengah-tengah dia mendapatkan apa? Di PHK. Pertama dia bingung, tapi dia putar otak. Memang tidak diceritakan itu bahwa dia berdoa dan lain sebagainya. Kan beda kan ya, haleluya ya. Oke, kita tidak persoalkan itu. Tapi akhirnya mereka seperti apa? Saya nggak tahu Surabaya berlaku atau nggak. Itu yang sekarang tanaman-tanaman hias yang di rumah tuh ya. Yang ada namanya ya, yang pohon-pohon daun-daun yang berlubang-lubang tuh ya. Opa nggak sebut namanya deh ya. Dan juga yang lain, kaktus juga laku juga semuanya. Jadi omset mereka puluhan juta bahkan ratusan juta. Belum lagi di Jakarta juga ada yang jual ikan cupang. Juga demikian, ikan gupi, demikian. Belum lagi yang lain-lain lah. Jadi di tengah-tengah pandemi ini sebetulnya bisa sukses. Di tengah segala kelesuan perdagangan dan lain sebagainya, bisa sukses kok. Tinggal bagaimana kita mengatur, kita punya pola pikir, sehingga dengan demikian maka kesuksesan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, maaf mereka semua kan mungkin bukan Kristen ya, tapi mereka kok bisa sukses. Lalu kita sebagai anak Tuhan kok susah terus. Ya, haleluya ya. Nah tuh, lihat gambar orang sukses tuh. Ya, ayo mau nggak? Atau mau terus dalam kesulitan? Tuh orang sukses tuh ya, naik sedikit. Opa nggak ceritakan itu deh ya, sampai akhirnya naik ke atas. Memang dari dulu Opa suka ngomong, kalau mau sukses ya mesti naik tangga, tidak bisa naik lift. Karena tidak ada lift di depan kehidupan ini. Kecuali di gereja mungkin ada ya, kalau yang beberapa lantai atau di mall, atau juga di kantor itu ada. Tapi ini kehidupan kita step by step, selangkah demi selangkah. Nah, semua juga yang tiba-tiba jadi, misalkan maaf aja, mereka yang berhasil sekarang ini tadi jual pohon hias, jual ikan dan sebagainya. Tadinya mereka hanya karyawan biasa, cuma terima gaji. Ini minta maaf ya, berapa mereka dapat? Coba ya, lihat aja sendiri. Tapi sekarang mereka dapat puluhan bahkan ratusan juta mereka dapat. Wah, di luar ekspektasi mereka, di luar perkiraan mereka. Mereka kok bisa sukses luar biasa. Suruh kembali lagi, nggak mau. Suruh kembali kerja, nggak mau. Nah, itu mereka berani merubah
berani menghadapi tantangan. Ya, nah Opa juga sebagai pengusaha juga sama, menghadapi tantangan sama juga. Sebagai hamba Tuhan juga sama juga. Opa juga menghadapi tantangan dari gereja kecil-kecil dulu, terus menghadapi menggantikan hamba-hamba Tuhan yang sudah top semua luar biasa. Sementara Opa belum dikenal. Waduh, ya maju terus saja step by step. Akhirnya sampai di hari bisa ketemu teman-teman di Surabaya semuanya. Tuhan berkati ya. Mari, mau sukses? Mau dong ya, haleluya. Ini tuh tetap seperti naik. Kalau ini yang sebelah kanan ya, menurut Opa sih bukan sukses tuh. Karena dia berhasil naik di tengah-tengah uang yang begitu banyak. Siapa juga bisa. Bisa nggak yang sebelah kiri tuh? Tidak ada bantuan, dia mesti setengah mati dimanjat satu persatu dengan seluruh tenaganya. Mau tidak? Semua tutup semua, bahkan dijual, semua dijual. Ekonomi sedang jatuh. Di Amerika, bahkan di Los Angeles, Anda juga bisa tinggal buka YouTube aja. Ya, di pinggir jalan sekarang sudah banyak tenda pengemis. Bayangkan ekonomi dunia. Kalau kita sekarang masih ada begini, puji Tuhan. Ada amin? Iya, Opa ini hari kok banyak ada amin ya. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, pertama, kalau mau sukses, jangan cepat putus asa dong, ya. Bahasa Opa itu tidak boleh putus asa. Begitu Anda putus asa, selesai semuanya. Tidak ada masa depan lagi, ya. Lalu yang kedua, tetap jaga kejujuran. Ini penting. Ya, kalau kita tidak bisa jaga kita punya kejujuran, sorry. Anda mungkin bisa berhasil, tapi Anda tidak punya tidak disenangi orang. Kenapa? Anda hasil daripada yang Anda hasilkan adalah dari hasil ketidakjujuran, alias penipuan. Ya, tidak bisa. Apalagi kita anak Tuhan ya. Yang ketiga, jangan panik. Dengan arti khawatir. Tenang, kan kita bersama Yesus. Ada amin? Kok ini hari banyak banget Opa ada aminnya. Nah, lalu yang keempat tenang, dekatkan diri pada Tuhan. Jangan begitu ada problem, ada kesusahan, langsung ke kanan ke kiri, cari orang sini, usaha sana, usaha sini. Akhirnya akibat Anda grogi, Anda terus tanpa berpikir jangan jernih, maka apapun yang Anda hasilkan tidak akan maksimal. Opa nggak akan ngomong tidak berhasil ya. Tidak akan maksimal. Sehingga dengan demikian maka Anda bisa kecewa. Wah, aku sudah begini, kok cuma segini, dan lain sebagainya. Tapi mari ya, Opa percaya deh, firman ini gak akan sia-sia buat kita semuanya ya. Karena Opa juga membagikan untuk semua saudara-saudara ya. Nah, ke satu tadi kan, jangan putus asa kan. Karena putus asa bisa membuat orang ambil jalan pintas. Iya. Gara-gara ini bentok, itu bentok, tertutup dan lain sebagainya bahasanya ya. Akhirnya mana? Orang lari, maaf ya, jual narkoba mungkin, menipu orang mungkin, dan lain sebagainya. Itu maksud Opa dengan jalan pintas. Kalau itu yang kita ambil, maka ujung-ujungnya di mana? Anda tahu sendiri kan? Ya, bisa juga di penjara, ya bisa juga entah kena, ya bisa juga Anda bisa segala macam lah pokoknya. Bagaimana? Ada yang putus asa ini hari? Halo. Opa sudah lewatin. Tapi buktinya sekarang ya haleluya, puji Tuhan gitu. Ya. Mari, kalau Opa berani, Opa bisa mengatakan ini, tentu bukan asal ngomong aja. Opa sudah melewati semuanya ya. Lalu sini dikatakan apa lagi? Nah itu. Ya. Tuh, lihat gambar ini. Di belakangnya kan dolar semuanya kan, tapi orangnya pada hitam-hitam. Maksudnya apa itu? Jadi kita jadi gelap, kita punya cara dagang ini. Kita punya usaha dengan gelap-gelapan, bukan dengan terang-terangan. Jadi tidak ada kejujuran sama sekali. Akhirnya dengan putus asa ya apapun dilakukan, asal pokoknya dapat duit aja deh. Apakah ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semuanya? Ini aja Opa tanya. Apa ini yang Tuhan ajarkan untuk kita? Halo, kena berikutnya lagi ya. Kena sudah salah fokus, akhirnya bisa saja menghalalkan segala cara yang berujung penyesalan. Iya,
Biasanya begitu kalau sudah salah fokus, ujung-ujung penyesalan. Karena sini dikatakan apa? Ya, yang salah fokus tuh ininya artinya apa ya? Opa takut nanti mati nih ya. Ini apa aja? Komputernya dia menipu, jual barang haram, juga bisa tertipu, juga bisa terlibat hutang, kejam dengan tidak bayar upah karyawan. Oh, opa udah opa kedengar juga tuh. Beberapa teman-teman bos-bos ya yang haleluya. Karyawan yang ngadu, opa saya dirumahkan tapi tidak di PHK, tidak dikasih gaji, tidak apa, jadi nggak tahu, didiemin aja begitu katanya. Sementara beliau masih punya kapal, maksudnya perahu yang kapal yacht ya, lalu masih punya mobil banyak, buka perusahaan di mana-mana dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai bos anak Tuhan? Haleluya ya. Yuk kita bacanya 2 Korintus 4 ayat 8. Ini opa tadi nggak buka nih 2 Korintus 4 ayat 8 ya. 2 Korintus 4 ayat 8 ya. Haleluya. Dikit ya. 2 Korintus 4 ayat 8 bunyinya apa nih? 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terima kasih, terjepit. Mana dia ya? Kami habis akal. Wah, buntu udah nggak tahu mesti bagaimana, pusing dah kira-kira begitu bahasanya. Namun tidak putus asa. Ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, do you believe it or not? Anda percaya nggak ayat ini sih? Kalau kita mengaku percaya Tuhan, ya mau tidak mau ya kita harus percaya, saudaraku yang kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, opa nggak cuma sekedar baca ayat kok. Opa udah ngalamin ditindas, dianiaya, ya difitnah, macem-macem, dikucilkan, bahasanya macem-macem lah semuanya. Tapi ujung-ujung sampai hari opa masih berdiri. Opa walaupun sudah tidak jadi pedagang lagi, tapi opa kalau kemana-mana, kalau opa bilang saya ini dulu begini-begini, saya tinggal sini, kadang-kadang nggak bawa uang, orang bilang ya bawa, nanti nggak bayar loh, saya bilang. Opa bilang nggak bayar ya, nggak mungkin lah. Nah, kenapa? Mukanya bukan muka nipu, bukan wajah penipu. Haleluya, ya. Kalau anak Tuhan bukan berwajah penipu, amin. Amin ya. Lalu kita baca lagi Ibrani 12. Ayo nyok. Ibrani 12 ya. Haleluya. Bunyinya apa tuh? Ayat berapa? 5. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Anggap aja ini kali pandemi ini peringatan dari Tuhan. Mungkin kita dulu ya dagangannya nggak begitu, ya maaf ya kalau semua sih bagus-bagus ya. Coba opa kemarin kasih contoh aja, karena banyak juga pedagang Kristen juga nggak jujur, sorry aja. Kecuali yang ada di Nginden, lalu Manyar, Sukomanunggal, Citraland, lalu mana lagi? Veteran, ya, Gunung Sari, Juanda, dan sekitarnya semuanya. Semua pasti jujur-jujur. Sehingga dengan demikian, orang jujur tuh disayang Tuhan. Ada aja berkatnya. Beneran deh. Ya, opa nggak bohong kok. Beneran ya. Terusin yuk. Ada apa lagi nih? Tuh ya, sekalipun merugi, yang penting tetap jaga nama baik. Nah, Anda setuju gak nih? Anda setuju gak? Karena ada menurut opa sih ada yang gak setuju nih. Ada yang gak setuju. Kita udah rugi kok, gimana sih? Kita kan juga dibohongin orang. Opa gak setuju, sorry ya. Karena orang misalkan ikut kita, join sama kita, ya, kerjasama dan sebagainya, karena percaya kita. Nah, kalau kita dibohongin sama orang lain, ya, menurut opa ya, kita mesti tanggung jawab menurut opa. Tapi kalau Anda punya pikiran beda dengan opa, mari kita happy-happy. Kalau opa bilang nggak bisa, akibat daripada opa tanggung jawab, sampai sekarang tenang-tenang aja tuh. Iya. Ya, yuk kita baca yuk Amsal 22. Ayo di depan nih Amsal 22. Ini lagi nggak pakai meja jadi susah nih. Amsal 22
Mana dia? Yes. Oke. Amsal 22. Di mana dia kaburnya? Ini dia nih. Amsal 22 ayat berapa? Ayat yang pertama ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Setuju? Ini firman Tuhan. Kalau Anda nggak setuju ya terserah. Untuk jaga nama baik bagaimana? Ya kadang-kadang harus rugi demi jaga nama baik. Daripada kita udah aku Opa percaya Anda juga pernah dengar orang, wah aku kan di ini dibohongi orang, kau di Jakarta diciak orang, ya. Wah dia ke gereja itu aku diciak sama dia tuh. Orang nggak mau tahu bahwa Anda diciak orang. Orang cuma tahu Anda ngeciak dia. Nah ini sini firman mengajar apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, sebentar orang lebih baik kekayaan besar daripada nama boleh jelek, nggak apa-apa. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Setuju nggak setuju? Ini firman Tuhan kok. Terserah. Ya, yuk kita baca Pengkhotbah juga hampir sama bunyinya ya. Pengkhotbah mana dia nih? Loh, Pengkhotbahnya hilang. Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah 7. Ya, ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Wow, lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak maksudnya minyak wangi dan lain sebagainya ya. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kok bisa gitu ya? Ya. Habis lahir kan wah. Itu maksudnya apa? Nggak mau. Tapi ya sudah lahir ya sudah. Tapi waktu mati kan nggak ada yang orang mati. Nggak mau mati. Ya nggak ada. Opa nggak pernah lihat. Kecuali dia main kuasa gelap, matinya susah. Ya Opa pernah lihat. Ya pernah Opa doain sih. Ya, wah ini Opa diundang, dikasih tahu sama keluarganya. Ini keluarga mereka tuh ayahnya kok nggak pergi istilahnya ya, karena sudah sekarat maksudnya ya. Jadi mereka juga kasihan maksudnya, bukan suruh cepat mati, bukan itu maksudnya. Ya Opa doain aja. Habis doain nggak lama lagi baru Opa kira-kira mungkin baru berapa ratus meter dari rumah dia Opa pulang ya, sudah bertelepon. Waduh Opa terima kasih ya, Papa sudah pulang katanya. Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, dia dilepaskan dari kuasa kegelapan yang mengikat dia. Kalau kita kembali ke Mazmur. Mazmur berapa tuh? 37 ayat 37. Ya, Mazmur 37 ayat 37. Nah, bunyinya apa ya? Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada 1, 2, 3 masa depan. Nah, kita punya masa depan mau bagaimana? Mau hancur-hancuran, mau di penjara, mau mati ya kena narkoba dan lain sebagainya. Mati bunuh diri, mati bunuh diri karena putus asa dan lain sebagainya. Semua tangan kita kok. Ayo, sekarang kalau kita lompat 50 ya, 50 tetap di Mazmur 50 ayat berapa nih? 23. 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, Tuhan, Elohim, Yahweh, Yehova, ya, Adonai, haleluya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepada semua jemaat. Yang ini hari dengar Opa sharing. Amin. Ya, oke. Sekarang kita tambahin lagi Amsal ya. Amsal 2 ayat 7. Yes. Amsal 2 ayat 7 bunyinya apa? Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, lihat tuh. Itu yang tadi Opa cerita kena PHK dan lain sebagainya. Jual pohon hias, jual ikan, bahkan jual macam-macam deh. Ya, bahkan maaf ya, banyak sekarang ibu-ibu sekarang hasta karyanya luar biasa. Jual siomay, jual bakpao, jual macam-macam. Itu orderannya luar biasa loh. Karena orang tidak pada keluar dan lain sebagainya. Akhirnya dari rumah mereka order sampai ada yang tidak keburu bikin. Ya,
Saya nggak tahu Surabaya bagaimana, tapi kurang lebih hampir sama lah mestinya lah ya. Haleluya. Di sini juga ada yang sampai bikin roti, ya. Itu rotinya seperti roti kapas katanya. Sampai mesti order 1 bulan loh, baru dapat rotinya. Kalau opa nggak mau makan roti sekarang, suruh tunggu 1 bulan. Sorry. Walaupun bagaimana enak juga ya. Lalu sini dikatakan apa? Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Karakternya, kelakuan yang tidak bercela, Tuhan jadi perisai. Sehingga Anda bisa ada jalan keluar, Anda dikuatkan, Anda tidak akan jadi babak belur dan lain sebagainya. Kalau kita lompat lagi ya, ayat 3-nya. Tadi Amsal 2 ayat 7. Oh, sekarang Amsal 11 ya. Amsal 11. Oke. Ayat berapa? Amsal 11-nya ayat 3, 6 dan 11. Ya, ayat 3 apa? Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, ini kunci keberhasilan, tulus. Walaupun tulus itu sering mengakibatkan kerugian dalam harta benda. Karena opa pernah mengalaminya. Jadi opa bisa ngomong. Ya, opa bukan tukang kecap. Asal blak. No. Ambil bapak ayat, bagikan kepada Anda, terus langsung nggak mau tahu. No. Ini pengalaman hidup opa juga. Dan opa sharingkan untuk semuanya. Semoga jadi berkat. Ya, kalau kita lompat lagi ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tuh, nggak usah dilepaskan pakai pelepasan. Kebenarannya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu akan melepaskan dia sendiri. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya, hawa nafsu yang menghancurkan dia semua dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun mungkin dia seketika dia berhasil mendapatkan harta yang besar, kita lihat hausi cai hou tou. Opa nggak ngerti opa. Itu kalau terjemahan hurufiahnya, film belum berakhir, ya. Film yang bagus paling di akhir. Endingnya apa nih gitu. Jadi kalau belum ending, ini hari dia hebat. Kita lihat saja, ya. Semua panggil bos. Wah, nggak taunya di sini nggak tahu itu bos singkatan apa atau nggak. Bekas orang sinting. Maaf ya. Ayat 11. Apa? Berkat orang jujur perkembangkan kota. Bukan hanya dia sendiri yang berhasil, semua orang di sekitar dia bahkan juga bisa menghasilkan untuk semuanya. Lalu tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya, yang cuma janji tok asbun. Pokoknya begini. Opa sering ngomongin buat anak muda ya. Sorry ya, Anda mau maju boleh, harus, bukannya boleh harus. Baik itu bahasanya ya. Tapi hati-hati di depan Anda ini yang Anda hadapi sering banyak serigala berbulu domba. Opa sering nggak ingatkan ini? Ya, ajak join, Anda selesai. Ya, Anda punya uang kalah, Anda punya teman kalah, Anda punya segala macam kalah. Begitu selesai, Anda selesai. Karena ini di sosmed, opa nggak bisa terlalu jelas. Kalau mau jelas ya silakan tanya sama opa lah melalui WA, melalui IG juga boleh dan sebagainya. Opa akan jelaskan sebetulnya mau kemana sih opa ngomong ini. Ya. Karena ya kita kan harus hati-hati kalau ngomong sekarang ya. Salah-salah ngomong dituntut. Ya terusin ya. Apa nih ketiga tuh, jangan panik khawatir. Kenapa? Karena kepanikan membutakan pikiran. Iya. Coba nggak percaya silakan deh. Coba anda rasain deh. Anda panik deh. Anda nggak bisa pikir. Anda tidak akan bisa mikir kalau Anda panik. Maka itu firman selalu mengingatkan. Cuman kita kadang-kadang LUPA dengan firman. Kita cuma taunya situasi kita sekarang sedang susah, akhirnya kita panik. Nah, ingat orang yang misalkan kapalnya tenggelam, orang kalau yang panik, dia apa saja yang ada lewat dia pegang. Entah itu ikan ikan hiu ya, entah itu kayu-kayu yang pecah dan lain sebagainya, dia pegang, dia belum tentu menyelamatkan. Apalagi kalau kau pegang hiu, selesailah kita semuanya. Dan di dunia ini banyak hiu. Dengar? Banyak hiu. Ya, Anda ngerti kan maksud apa ya? Hati-hati ya. Karena ayat sini katakan apa? Ya. Yesaya 30:15. Opa sering pakai ini loh. Sering menasihat orang pakai ini ya.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yaitu menang-menang. Ini menang-menang, hati-hati ya. Nanti Opa jelasin sedikit ya. Nah, lalu sini dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, tenang dan percaya kau punya kekuatan. Sayangnya ditambahkan, tetapi kamu enggan. Ini bukan berarti menang-menang gak berlakukan sesuatu. Berdoa di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan bukakan jalan, jernihkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Sehingga Anda bisa, oh iya ya, aku coba yang ini deh. Semua mereka yang maka jual itu tadi yang Opa ngomong pohon hias lah, entah bahkan mainan anak-anak dan lain sebagainya, yang dari kayu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berhasil karena mereka tenang, diam, mereka berdoa kepada Tuhan mereka sendiri masing-masing. Akhirnya mereka dibukakan jalan. Nah, kalau orang bisa mendapatkan itu, kenapa kita tidak? Nah, ini yang Opa mau tanya. Ada apa dengan kita? Kok orang bisa? Banyak orang bisa lari dengan gampang menjawab ini. Oh, dia udah hoki Opa. Ya, capek deh. Capek. Ada juga yang bilang hoki teit pun suteji. Gak ngerti ya wes. Ya, berkat nomor 1, kepandian nomor 2. Ya, terserahlah Anda ya. Opa sih gak mau lah. Gak mau too much tok lah ya. Yuk, kita kemana lagi nih ya. Haleluya. Nih, tuh. Nggak tahu udah berapa lama nih Opa khotbah nih. Semoga ada setengah jam kali. Ada nggak? Ya oke, kalau ada deh ya. Nah, ayat Alkitab jangan khawatir. Kan ayat Alkitab bunyinya kan jangan khawatir kan? Banyak kan jangan khawatir segala macam ya. Mengapa harus khawatir? Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalahmu. Seperti gambar perempuan ini nih tuh. Dia kan kalau begini kan sedang khawatir tuh. Iya. Padahal kita mengaku, oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Benar. Kalau lebih besar, so what's the problem? Opa sering ngomong, what's the problem? Lalu mungkin Anda balikin lagi. Emang Opa gak pernah ngadepin problem? Banyak. Dari muda sampai tua problem terus. Iya, sampai tua begini kita pikir problem selesai. Enggak, ada aja problem mungkin dari cucu, dari anak, dari mantu, macam-macam. Kita sama kok. Enggak ada bedanya. Cuman bagaimana kita bereaksi terhadap problem yang sedang kita hadapi. Kita mengaku percaya Tuhan. Apalagi Opa yang mengaku, hamba Tuhan. Opa sih gak mengaku pastor ya. Gak berani. Opa sih biasa aja dah. Yang biasa-biasa aja ya. Maka Opa sering ngomong, yang lain-lain boleh hebat-hebat. Opa sih pendeta Van Glodok. You know Van Glodok. Haleluya ya. Ya, dikit lagi ya. Haleluya. Nah, dekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini kunci kita sehingga kita jadi bisa menghadapi semua persoalan dan kita tetap tenang ya. Yuk kita cari yuk di mana nih kita punya apa tuh Mazmur ya. Mazmur berapa itu? Mazmur 62. Yes. Ayatnya kedua. Mazmur 62 ayat 2 ya. Hanya dekat Allah saja aku grogi. Oh, Opa salah ya. Sorry ya. Supaya jangan ngantuk. Kan kalau di rumah kan udah berisik. Opa bikin survei kecil-kecilan dan Opa tanya kepada teman-teman yang jemaat-jemaat gereja-gereja lain ya Jakarta ya. Bagaimana? Berapa persen yang dengar khotbah online? Mereka jawab apa? Cuma 20% yang mau dengar khotbah online. Itu juga masih diganggu lagi dengan suara berisik entah anak-anak dan lain sebagainya. Belum lagi sambil ngopi. Sambil makan kacang, sambil tidur, akhir ketiduran, khotbahnya jalan terus. Toh bisa diulang. Haleluya. Sorry ya, ini hasil survei Opa ya. Survei kecil-kecilan lah. Semoga Surabaya tidak ya. Haleluya. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi there is no way, only one way. Agar engkau dan saya bisa menghadapi segala kesulitan, sukses dan menghadapi di dalam segala
situasi pandemi ini. Kita belum tahu loh. Belum tentu Desember apa Januari nanti sudah bisa kebaktian loh. Ya di Jakarta ada beberapa gereja kecil sudah mulai kebaktian. Mereka menjaga jarak ya. Semua juga jaga protokol dan sebagainya. Ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau yang besar ya Opa bilang hanya ya kalau Anda mau mengurangi terus didaftar jemaat jam berapa dan ditambah jam kebaktian kalau nggak cukup dan lain sebagainya itu salah satu jalan keluar kalau masih mau kebaktian. Tapi kalau mau tunggu ya tunggulah nanti 2021. Kalau semua vaksin sudah ada, ya kita bisa kebaktian lagi, ya puji Tuhan. Ya, sekarang kita baca Yeremia 23 ayat 23. Haleluya. Mana itu si Pak Yeremia? Kemana hilangnya? Ya, Yeremia berapa? 23 ayat 23. Ini dia, Opa sudah bagi-bagi tapi nah ini dia itu ya. Yeremia 23 mengatakan apa? Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Tuh sih, emangnya aku cuma Allah yang dari dekat aja? Ya. Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Iya. Jadi wherever you go, wherever you stay, dimanapun Anda pergi, dimanapun Anda tinggal, dimanapun usaha dan sebagainya, Allah tetap menyertai engkau asal hidupmu jujur dan tulus. Itu Opa selalu tekankan, sorry deh. Karena sepanjang hidup Opa, dulu sebagai pengusaha, Opa tidak pernah punya nama jelek. Sekalipun pernah memang punya hutang sama orang, tidak bisa bayar. Karena memang gagal usahanya. Tapi puji Tuhan mereka tetap percaya sama Opa. Karena begitu Opa berhasil lagi, Opa beresin itu semua utang. Tapi banyak orang sudah berhasil lupa sama hutangnya. Akhirnya seumur hidup diomongin orang, dia kan itu, sekarang sih boleh bos, utang gue dia gak bayar. Kalau begitu kan no good. Ya, no good ya. Terus sedikit lagi ya. Nah, selanjutnya apa? Tetap yakin, pasti ada jalan keluar. Yakin nggak? Ada yakin? Masih yakin? Atau sudah hilang? Kalau sudah hilang, ya selesailah kita. Ya, kita kembali ke Mazmur ya. Ya, Mazmur berapa? 121. Where is the Mazmur 121 ya? Haleluya. Nah di belakang itu Mazmur 121 ayat yang pertama ya bunyi apa? Aku nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya dari Tuhan saja. Tidak mungkin dari mata air di gunung. Tidak mungkin juga dari awan-awan. Tidak mungkin juga dari goa-goa. Ya, tidak mungkin. Hanya dari Tuhan. Ya, karena ayat 2 mengatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya takkan ayat 3 ya, takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak terlelap. Cuman kita kadang-kadang merasa gak ada yang jagain, gak ada yang tolong, gak ada yang bantu dan lain sebagainya. Ya, sekarang kalau kita lompat ke depan, ya, Mazmur 3 ayat 8. Mana tuh Mazmur 3 ayat 8? Mazmur 3 ayat 8. Bunyinya apa? Ayo. Bangkitlah. Tuhan tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Ini apa ceritanya? Panjang ya, tapi Bapak pendekin aja ya. Kalau engkau tetap bersama dengan Tuhan, musuh kebangkrutan, musuh kebingungan, musuh kekhawatiran, musuh ketakutan, semua dihancurkan Tuhan. Ngerti? Ngerti? Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku, ngerti kan ya? Haleluya. So don't worry, just be happy ya. Dikit lagi ya. Apa nih bunyinya terakhir nih? Tinggal kita sekarang masihkah kita percaya dia buka jalan selagi tiada jalan? Kadang-kadang maaf ya, kita cuman di gereja aja nyanyi. Opa kadang-kadang sedih loh, bener loh. Waktu nyanyi saja sudah kelihatan ekspresinya asal-asalan kok.
tidak yakin. Tapi Opa juga sering lihat di Surabaya, di gereja kalian, ada beberapa orang yang nyanyi sungguh-sungguh, wajahnya sukacita. Dahsyat. Mari kita sama-sama. Karena orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan dalam asal-asal nyanyi, bukan asal bersuara. Itu aja. Kalau hanya asal bersuara buat apa? Capek tepuk tangan dan lain sebagainya, berdiri, duduk, tunggu khotbah selesai lagi, mungkin 45 menit sampai 1 jam lagi. Anda capek sendiri. Lalu Anda datang dengan bingung, Anda pulang linglung. Anda datang encok, Anda pulang bongkok. Ini Opa sering ngomong, Anda datang encok, Anda pulang bongkok. Kenapa? Bebanmu terlalu berat. Tuhan tidak pernah buka jalan buat engkau. Kenapa? Karena sederhana kunci-kunci tadi. Engkau nggak jujur, engkau panik. Ya, engkau putus asa. Lalu engkau masih mengaku orang percaya. Tolong jawab sendiri. Betulkah kita orang percaya? Hello. Opa tidak memvonis, tidak menghakimi. Cuma mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Opa sering ngomong kemarin juga Opa khotbah tempat Opa. Kita ini sekarang satu perahu loh. Kalau perahunya goyang, oleng, kita ikut oleng kok. Sama semuanya. Tergantung reaksi kita bagaimana waktu oleng, waktu hampir tenggelam, bagaimana. Itu yang penting. Ini sudah dikasih jalannya semuanya. Anda bisa kena ini adalah online. Anda tolong ya. Kalau menurut Opa, ini menurut Opa. Menurut Opa. Kita boleh beda-beda. Opa sering dengar khotbah dari Pak Eras misalkan ya. Itu Opa sih 5 kali lu dengarnya loh. Kenapa? Kalau 1 kali Opa sering, ya mungkin penangkapan Opa kurang barangkali ya, nggak sebagus kalian ya, oke. Tapi mau denger supaya jangan salah ngerti, Opa dengerin lagi. Oh begini maksudnya, gitu. Tapi kalau kita hanya cuma dengar ya sudah dengar, khotbahnya api, so what? Hanya sampai khotbahnya api. Piye to kowe? Hello. Itu menyedihkan hati Tuhan loh. Sorry ya. Opa gak tahu ini berapa lama nih sudah kira-kira. Oh udah 40 ya. Udah deh sampai sini aja ya. Ya. Semoga semua diberkati ya. Tapi sebelumnya tolonglah. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan grogi. Paling putus asa ya. Kau pasti sukses kok. Ya. Kan successful Bethany family, haleluya. Kalau Anda gak sukses, kenapa? Ya, yuk kita doa yuk. Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik dan luar biasa baik ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, ya segala macam yang belum ada kejelasan kapan bisa selesai dan sebagainya, tetap firman-Mu menguatkan kami. Dan tolong hamba-Mu juga Tuhan, karena hamba tidak bisa apa-apa. Maka firman ini kami bawa dalam doa. Kami memohon, aku memohon Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap hati yang mau mendengarkan firman ini dan menyimpannya dalam loh hati mereka dan memegangnya dan menjalankannya. Sehingga reaksi mereka ketika mendengar firman ini adalah ya dan amin. Dan mereka mau jalankan sekalipun tidak simsalabim. Tidak segera berubah semua keadaan. Tapi aku percaya Tuhan, tepat semua akan jadi indah pada waktunya. Aku berdoa untuk mereka semuanya. Baik untuk Bapak Gembala, para pengerja dan keluarga-keluarganya mereka masing-masing. Teman-teman semua, jemaat, para multimedia juga ya, musik, WL, singer semuanya lah ya yang terlibat. Baik di Nginden maupun di Manyar, di Suko, lalu di Citraland dan juga di Veteran tentunya, dan juga di Gunung Sari dan Juanda dan sekitarnya semuanya ya, diberkati mereka dengan firman-Mu ini sehingga mereka kuat, tetap bisa bertahan sekalipun kena aniaya, kena badai, topan, terpa dan lain sebagainya. Mereka tetap berdiri dan mereka tenang di dalam Engkau Tuhan, bersama dengan Kau, sehingga pikiran mereka jadi jernih dan terbuka, sehingga ada jalan keluar selalu bagi mereka. Karena di mana satu pintu tertutup, akan dibuka pintu yang lain untuk mereka Tuhan. Dan pintu yang lain itu jauh lebih bagus daripada pintu yang pertama.
Diberkatilah semuanya, diberkati semua teman-temanku di Surabaya, diberkati orang yang mau jadi pelaku firman dan menyimpan firman ini dalam hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.